Perkenalkan, nama saya Amanda Nurhana Sabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya, yaitu mengobservasi ke sekolah-sekolah sekitar saya. Ya, baik, silakan. Oke, Bu. Yang pertama, Ibu, perkenalkan, nama saya Amanda Nurhana Sabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya, yaitu mengobservasi ke sekolah-sekolah sekitar saya. Ya, baik, silakan. Oke, Bu. Yang pertama, pertanyaan saya adalah permasalahan apa yang sering terjadi di sekolah di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir Ibu? Baik, begini ya Mbak ya. Jadi kalau untuk di masalah pribadi, masalah yang banyak itu adalah merasa nggak percaya diri, merasa minder gitu. Ini khususnya untuk anak-anak yang pendatang dari luar daerah gitu, dari luar Bandar Lampung gitu. Karena mereka merasa bahwa anak-anak yang di Bandar Lampung itu lebih hebat dari mereka gitu, lebih hebat dari mereka, lebih bagus dari mereka, dan mereka merasa fasilitasnya selama ini lebih lengkap. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Nah, apalagi di sekolahan kami ini kan memang mayoritas dari SMP Al-Kausar, karena memang siswa SMP Al-Kausar mendapatkan undangan untuk masuk untuk nilai peringkat tertentu dengan kriteria yang sudah kita tentukan, itu untuk dapat bisa masuk ke SMA Al-Kausar. Nah, karena melihat secara otomatis mau nggak mau kan yang dari SMP Al-Kausar ini mereka lebih menguasai lokasi seperti itu, dan sudah lebih mengenal lebih dulu. Nah, sehingganya anak-anak yang datang dari pendatang ini gitu, yang dari luar daerah itu merasa waduh, saya mah kalau kayak gini bakal ketinggalan, saya bakal nggak bisa berprestasi, saya bakal nggak bisa apa-apa. Nah, itu. Dan untuk memulainya pun mereka untuk bergabung dengan kawan-kawannya itu pun rasa malu itu masih dibesarkan oleh mereka gitu kan. Dia mah mana mau Bu main sama saya, dia nggak seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan sosialnya juga ya, seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau nanti yang ibu bantu itu yang kita coba konselingkan seperti itu, masalah percaya diri sama tadi masalah mindernya tadi, tidak percaya diri tadi. Nah, biasanya itu bisa berapa kali datang gitu, sekali atau dua kali atau tiga kali datang. Nah, ibu minta mereka berusaha untuk menghilangkan dulu persepsi itu semua gitu, bahwa mereka mampu kok gitu, mereka bisa kok di sini gitu. Termasuk nanti kayak di dalam kelas gitu, mereka lebih banyak diam sebagai penonton gitu daripada mereka sebagai aktornya gitu yang untuk aktif gitu, seperti itu. Nah, tapi tetap itu tadi ibu-ibu kita konselingnya pada titik masalahnya itu untuk menghilangkan rasa tidak percaya dirinya, rasa mindernya, dan diawali dari yang persepsinya tadi, bahwa mereka anak dari kampung begitu, mereka bahasanya begitu, anak kampung pastilah kalah sama anak kota, tidak seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau sudah seperti itu mereka sudah merasa nyaman, udah mulai merasa percaya diri, ya nanti secara otomatis kan mereka juga di dalam kelas itu juga merasa bisa lebih aktif lagi seperti itu. Dan kemudian oh iya, tadi ada tambahannya juga, biasanya kalau mereka sudah punya persepsi tadi itu malu, nggak percaya diri, minder, itu nanti ujungnya nggak betah mereka. Nah, gitu seperti itu, nggak betah. Nah, ada keinginan yang mau pindah lah, mau mau pindah, terus ngerasa nggak nyaman seperti itu semua. Tapi alhamdulillah dengan tadi yang kata ibu konseling 2 atau 3 kali mereka datang, ya mereka sudah bisa aktif lagi gitu. Nah, termasuk tadi hubungan sosial tadi di dalam kelasnya itu tadi, ini kan jadi ada hubungannya ya Mbak ya, langsungnya ketika di awal-awal ketika mereka tadi merasa nggak percaya diri, akhirnya untuk berteman pun mereka takut gitu, ngerasa bahwa saya pasti dia nggak mau sama saya, dia nggak mau berteman sama saya mau memulai dari apa, saya nggak bisa memulai untuk pembicaraan, itu tadi, sehingganya mereka merasa sepi seperti itu ya. Akhirnya
kalau ngerasa sepi ya ngerasa nggak punya teman ya tadi ujungnya pengennya pindah seperti itu. Nah terus permasalahan yang lain itu permasalahan keluarga gitu. Permasalahan keluarga itu di sini kami ya kebetulan pasien datang ke saya yang konseling ke saya itu keluhannya adalah konflik orang tua gitu. Nah konflik orang tua itu ya tadi selalu ada aja keributan-keributan di dalam rumah sehingga yang membuat anak ini jadi nggak nyaman gitu loh. Jadi nggak nyaman di dalam rumah, hubungan dengan orang tua jadi juga tidak baik sehingga mereka lebih suka main keluar. Nah itu main keluar dan itu nanti ini banyaknya anak laki ya gitu, anak laki lebih banyak itu main keluar sehingga pulang tengah malam. Nah akhirnya mau nggak mau mengganggu proses kegiatan belajar kita juga di pagi hari gitu karena mereka ketika di kelasnya lebih banyak ngantuknya gitu, lebih nggak fokus, bahkan mungkin terlambat pun nanti akan terjadi seperti itu. Nah, mungkin sekali dua kali mereka akan terlambat seperti itu dan biasanya kami kalau udah satu dua kali orang tua kita undang, setelah kita undang ternyata nanti memang tadi orang tua ada yang mengaku bahwa memang untuk perhatian anak jadi kurang gitu karena tadi hubungan antara orang tua dan anak itu tidak baik, tidak harmonis. Anak lebih suka hubungan dengan kawan-kawannya di luar seperti itu yang banyak ya Mbak yang banyak terjadi gitu seperti itu. Terus kalau untuk masalah karir, kalau masalah belajar aja dulu ya. Jadi kita ada hubungannya tadi yang kata ibu tadi sudah otomatis gitu. Tadi karena dia udah nggak tidur kemalaman, terus akhirnya nggak fokus, akhirnya ya tadi nilai-nilai pun tugas-tugas pun mereka udah males mau kerjain gitu loh seperti itu. Dan mau nggak mau namanya kami Mbak bertanggung jawab ya, kita bertanggung jawab dengan anak yang sudah dititipkan kepada kami gitu ke sekolah kami. Itu tuh nanti akhirnya komunikasi wali kelas ke BK nanti ke orang tua atau wali kelas langsung ke orang tua, nanti akhirnya kita komunikasi bertiga. Kalau masih belum ketemu titik temu itu nanti kita bertiga akhirnya kumpul gitu untuk membicarakan ini gimana gitu. Biasanya ini orang tua melakukan pemanggilan jika gitu sudah ditemukan 3 kali Ananda tidak masuk walaupun itu izin gitu loh, bahasanya izin. Kalau meskipun izin kita tetap komunikasi kenapa izinnya, jadi nggak kita langsung percaya aja seperti itu. Nah apalagi yang alfa, kalau yang alfa udah otomatis langsung kita komunikasikan ke orang tua seperti itu. Jadi ada ini anak-anaknya karena pulang udah kemalaman mau berangkat sekolah males minta diizinin, nah atau mau berangkat sekolah males tidur, nah sedangkan orang tuanya ada di luar daerah. Karena orang tua nggak tahu, anaknya tahunya berangkat sekolah, ternyata anaknya tidur nyenyak di kamar seperti itu. Ya mau nggak mau tadi tugas semuanya ya ketinggalan lah ya seperti itu. Materi-materi di dalam kelas seperti itu. Dan itu nanti orang wali kelas kami tetap komunikasi, anak kita minta untuk mendata nilai yang kurang apa aja, nilai yang tugas yang belum selesai apa aja. Tugas-tugas yang tadi yang belum diselesaikan apa aja, itu yang kita minta untuk anak menyelesaikan. Tapi sudah pasti kita minta kerja sama orang tua untuk mengubah polanya gitu, pola manajemen waktu anak-anak di rumah gitu supaya bisa mendukung kegiatan di sekolah. Seperti biasanya kalau orang tua sudah kita mintakan tolong, walaupun mereka mungkin jauh, minimal mereka bangunin kalau pagi. Nah, kalau untuk masalah karir kebanyakan kalau permasalahannya itu ini masih dapat titipan cita-cita dari orang tua. Kalau saya bilang titipan ya, jadi seperti itu Bu, saya tuh sebenarnya pengennya IPS tapi ibu saya maksa saya IPA. Mbaknya kejadian gitu juga enggak? Iya. Nah seperti itu, orang tua minta saya masuk IPA. Nah kemarin tuh juga kita yang jujur Bu, saya itu bulat udah mau masuk IPS, orang tua izinin IPS. Begitu cita-cita saya bilang saya mau akuntan, saya mau ke manajemen, kata orang tua saya nggak usah, nanti kamu sekolah di swasta aja langsung, nanti kamu kuliah di swasta aja, kamu ambil farmasi. Akhirnya saya mau gimana coba Bu belajarnya Bu? Saya harus kayak mana Bu? Nah itu juga kan akhirnya mengganggu proses belajar mengajar juga kan mau nggak mau ya motivasi anak, karena tujuan dia beda dengan tujuan orang tua, akhirnya ya mempengaruhi juga dinilai, jadi juga ya akhirnya saling mempengaruhi. Jadi kalau masalah karir itu kebanyakan masih banyak titipan orang tua cita-cita ke anak. Kebetulan saya Mbak kan setiap masuk kelas itu
di awal setelah masalah penyesuaian diri, masalah materi penyesuaian diri dan yang lain-lain di semester 2 kemarin, saya sudah mulai ngasih gambaran tentang cita-cita gitu. Nah, cita-cita itu enggak hanya cita-cita, langsung saya siapkan di LMS itu apa sih perbedaannya 5 perguruan tinggi itu, mulai dari universitas, politeknik, akademi, terus sekolah tinggi itu udah saya siapin di sana. Institut itu udah saya siapin semua biar mereka punya gambaran dulu. Nah, termasuk universitas negeri itu apa aja sih di Indonesia itu udah saya siapin, langsung saya ambil dari akun LTMPT-nya langsung seperti itu biar mereka punya gambaran. Oh, kalau saya mau kuliah di sini jurusannya apa aja. Nah, kayak itu muncul, Bu, saya itu disuruh ngambil farmasi di swasta karena saya juga kemarin menyampaikan selain perguruan tinggi negeri, saya siapkan juga perguruan tinggi swastanya seperti itu. Ikatan dinasnya itu apa, sekolah ikatan dinas itu apa aja, itu juga saya sekolah tinggi ikatan dinas itu apa aja, itu udah saya sampaikan semua di LMS seperti itu. Tapi ya kembali lagi nanti mungkin prosesnya akhirnya saya bilang nanti kamu usahakan aja dulu sekarang nilai yang kamu punya kamu siapkan, nanti kalau sudah di ujung kelas 12 ternyata kamu punya kesempatan eligible untuk memilih perguruan tinggi, nanti ibu bantu bicara dengan orang tuanya. Kalau sekarang nggak usah ribut dulu dengan orang tua, tapi usahakan aja dulu modalnya untuk kamu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu Mbak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, kondisi sosial ekonomi siswa sekolah itu bagaimana? Sosial ekonominya kalau tempat kami ini menengah ke atas ya Mbak ya. Untuk ekonomi menengah ke atas, insya Allah orang tua mampu memfasilitasi anak-anaknya semua seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang di tengah perjalanannya, nah ini saya juga punya cerita, di tengah perjalanannya itu orang tua yang bangkrut karena memang kami bukan pegawai semua yang di sini, tapi ada justru yang dari daerah-daerah itu kan yang punya usaha-usaha semua, wirausaha semua, yang mungkin kebun karet, yang sawit, mungkin yang dagang, atau yang banyak lembah ya, macam-macam seperti itu. Nah itu ada beberapa yang anak nanti mungkin orang tuanya bangkrut atau orang tuanya ayahnya meninggal, ternyata ibunya tidak punya ibu rumah tangga seperti itu, dan ternyata ayahnya sebelum meninggal sakit lama, itu ada yang seperti itu, dan sehingganya anak untuk sekolah pun sulit seperti itu. Tapi alhamdulillah hal seperti ini kami juga BK ikut melibatkan diri. Biasanya kami langsung bicara dulu ke bagian keuangan yayasan untuk menyampaikan hal seperti ini. Biasanya nanti ada kebijakan-kebijakan untuk meringankan siswa ini gitu. Seperti itu Mbak. Untuk pertanyaan ketiga nih Bu, bagaimana kesulitan dalam melaksanakan BK di sekolah Bu? Kesulitannya kalau untuk saat ini ya Mbak, kalau untuk saat ini saya sudah tidak mengalami kesulitan karena memang prosesnya anak itu perlu tadi anak itu kan berproses semua ya Mbak. Misalnya nih anak yang tidak disiplin, ya kita lakukan proses itu memang kita kerjasama dengan wali kelas, guru BK, guru mapel, itu kami bekerja sama semua, termasuk nanti kalaupun sampai akhirnya ujungnya kami harus memutuskan sudah melakukan. Jadi kita kan ada koordinasi nih, dan dari dalam kelas semua masalah belajar atau masalah sosial ditemukan guru di dalam kelas, guru mapel. Nanti biasanya guru mapelnya komunikasi ke wali kelas atau mungkin langsung ke saya. Kalaupun ke saya atau ke wali kelas dulu, kami langsung komunikasi. Wali kelas dan BK ini komunikasi menentukan langkah-langkah apa yang mau kita lakukan. Nah, biasanya nanti saya dulu gitu. Kita saya coba komunikasi dengan anak, konseling semua. Ternyata kalau semua ditemukan hal-hal yang ya tadi yang mungkin anak ini biasanya kok tidur terus di dalam kelas, ini semua masalah seperti itu, tugas nggak dikerjain, ternyata memang dari rumah pun orang tua sudah tidak ada kepedulian dengan anak-anaknya sekolah apa nggak sekolah itu ya udah gitu, yang penting nanti sebenarnya anaknya cuma rapot gitu. Nah ini mungkin nanti akhirnya kita komunikasi, minta bantuan sama orang tua. Kalau setelah orang tua datang dibantu datang dan ternyata orang tua juga hanya janji aja tuh, nggak ada perubahan, nggak ada kepeduliannya juga, ya mau nggak mau
orang tua berikutnya kita panggil lagi gitu, nah minta surat pernyataan untuk orang tua dan anak. Dan itu kita dengan model tulisan dulu aja pernyataan diri, nah seperti itu. Nah kalau ternyata kita kan juga punya ini ya Mbak, kriteria apa namanya, ya tadi apa namanya, untuk kriteria ketuntasan, kelulusan seperti itu, yang kalau misalnya tugas-tugas itu juga tetap belum diselesaikan juga, nah seperti itu orang tua kita panggil lagi, biasanya seperti itu. Nah kalau masih juga Ananda nggak melakukan apa namanya, penyelesaian tugas-tugas, sedangkan mungkin sudah mendekati waktunya apa, penilaian tengah semester ataupun akhir semester, mau nggak mau ya tadi proses sudah kita lakukan, biasanya kita serahkan ke siswaan ini untuk kembali ke kebijakan yang harus diambil seperti itu. Jangan sampai nanti di ujungnya anak ini sudah kita coba di sini kita ubah, tapi di rumah sama orang tua tidak ada bantuan, terjadi mungkin nanti anak nggak naik kelas, atau mungkin karena di ujungnya nilainya nggak tuntas, semua orang tua menuntut ke kita. Nah itu akhirnya untuk kebijakan itu biasanya kita harus serahkan ke kesiswaan, seperti itu kita komunikasi ke kesiswaan, mau kebijakan apa yang mau diambil gitu, mungkin yang mulai dari ringan seperti itu biasanya, untuk supaya adanya perubahan si anak ini tadi itu. Termasuk kayak bolos, kalau bolos sudah otomatis bolos kita harus komunikasikan, terus minta bantuan orang tua. Kalau orang tua ada perubahan alhamdulillah, kalau ternyata tidak ada juga bantuan dari orang tua, anak masih bolos-bolos terus, ya itu tadi kembali lagi kami wali kelas gitu, seperti itu SABK wali kelas komunikasi dengan kesiswaan untuk kebijakan yang diambil, karena untuk surat perjanjian, surat pernyataan itu wali waka kesiswaan yang mengeluarkan, bukan kami seperti itu. Kalau kami pada tahap pembinaannya tadi seperti itu. Ibu, dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, Ya. Seperti apa permasalahan siswa yang perlu ditindaklanjuti segera? Permasalahan yang harus ditindaklanjuti segera. Sebenarnya kalau untuk permasalahan yang kalau saya gini ya Mbak, segeranya itu dilihat dari apanya dulu gitu. Nah kalau saya di awal tahun ajaran baru itu kita kan mengambil AKPD dulu ya, angket kebutuhan peserta didik seperti itu. Nah dari situ saya lihat presentase yang tertinggi itu apa gitu, seperti itu. Permasalahan apa? Permasalahan pribadi kah, permasalahan sosial kah, permasalahan belajar atau karir gitu. Nah seperti itu. Nah kalau ternyata kalau yang kayak kemarin itu mereka yang tadi masalah penyesuaian diri. Nah jadi ya kami ke dalam kelas melakukan bimbingan bimbingan kelompok tadi gitu, atau bimbingan kelas tadi itu tentang penyesuaian diri gitu. Nah kalau ternyata saya lihat di sini kalau semua itu ternyata mayoritas di satu kelas kan kami bikin untuk masing-masing kelas. Kalau itu mayoritas kelas ya berarti kita pakainya bimbingan yang besar ya Mbak ya, yang kelas. Nah kalau misalnya hanya ada 10 orang ya kita pakai bimbingan kelompok seperti itu. Kalau yang kemarin yang terbesar pertama tentang penyesuaian diri, terus yang kedua itu yang kita, jadi kan nanti setelah KPD itu kita buat, kita analisis, kita semua ini nanti kan akan didapat tuh Mbak. Akhirnya kita tentukan segera gitu kan, seperti itu, terus tinggi, sedang gitu. Nah kita lakukan yang duluan yang segera. Nah kalau yang kemarin segera itu tentang penyesuaian diri, terus tentang ibadah kepada Tuhan, itu ternyata anak-anak itu masih yang untuk masalah sholat dan yang lain-lain itu masih tinggi persentasenya, tidak dilakukan ya, bukan melakukan, tidak dilakukan oleh mereka seperti itu. Tuh terus dengan masalah karir, masalah mereka bingung cita-citanya mau kemana, ternyata itu tadi mereka banyak dipaksa orang tua masuk ke IPA. Nah jadi 3 hal itu Mbak. Jadi itu tadi masalah penyesuaian diri, masalah hubungan dengan Tuhan, terus ketuhanan ya, terus spiritual itu pribadi ya Mbak ya, terus dengan masalah tadi karir tadi, cita-cita mereka belum tahu mau kemana, karena sebenarnya udah punya cita-cita tapi orang tuanya minta supaya jadi dokter gitu. Sedangkan anaknya tuh pengennya sudah ke IPS tapi sudah masuk IPA, kenapa masih IPA masuk dokter? Makanya ketika setelah saya ambil data AKPD itu, saya kan
lanjutin minta cita-cita mereka apa sih gitu. Nanti kalau itu sudah lulus kelas 12 itu bisa saya bilang 80% itu dokter semua. Sampai bahkan yang IPS pun jurusannya dokter. Nah itu tadi, jadi 3 hal tadi Mbak, seperti itu yang perlu dilakukan segera, seperti itu untuk pelayanan segeranya, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaannya sudah cukup selesai Ibu. Mohon maaf ya Bu ya jika saya ada salah. Jawaban Ibu sangat membantu Bu. Mungkin sekian ya Bu ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak ya. Bermanfaat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri, saya dan teman saya Lesma Octaviana Dewi. Jadi maksud dan tujuan kami di sini adalah ingin melakukan observasi terkait dari tugas dari dosen kami, yaitu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran untuk memenuhi UAS pada mata kuliah tersebut. Jadi di sini saya memohon izin untuk mewawancarai Ibu sebagai guru mata pelajaran. Pertanyaan yang pertama, permasalahan apa sih Bu yang sering terjadi pada siswa saat Ibu mengajar, terutama pada pembelajaran matematika yang Ibu ampu? Permasalahan yang sering terjadi yang jelas banyak anak-anak itu, terutama ya dari IPS, yang kurang memperhatikan dan kurang peduli sama anak-anak sama pelajaran matematika ya, mungkin kan karena basic mereka emang IPS ya Bu ya. Jadi mereka yang kurang tertarik atau mereka yang lebih ke kurang memahami Bu? Yang sebenarnya lebih kepada mereka kurang memahami, karena dari awalnya bisa dua kemungkinan, mereka kurang tertarik sama mereka kurang memahami. Mungkin ada beberapa anak yang pengen paham, tapi karena mereka tuh udah yang konsep dasarnya tuh sudah sudah mungkin kelewat, ketertinggal jauh gitu kan. Jadi yang mereka tuh kayak yang udah give up duluan untuk mengejar materi yang di SMA ini gitu kan. Nah, ada juga emang yang dari sananya memang sudah tidak tertarik dengan hitungan gitu. Jadi mereka ketika di kelas lebih banyak cari perhatian. Itu untuk mata pelajaran matematika. Untuk matematika ya Bu, untuk IPS sendiri. Ya, tapi untuk IPA juga ada beberapa yang anak IPA juga yang nggak semuanya itu bisa langsung ketika belajar matematika bisa langsung paham. Ya, maksudnya langsung semuanya langsung yang perhatiannya itu langsung terarah ke pelajaran matematika itu sendiri enggak. Kayak ada beberapa anak yang masih ya gitu, cuman kayak duduk, cuman nggak duduk. Maksudnya mereka ya sama cari perhatian, cuman nggak serame kayak anak IPS gitu lah Bu ya. Berarti permasalahannya ada dua kemungkinan tadi Ibu ya. Yang pertanyaan nomor 2, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut itu terjadi? Anak IPS sendiri Bu. Ya seperti yang Ibu bilang tadi disinggung di awal kan. Jadi mereka itu udah ketinggal jauh sama konsep-konsep dasarnya ya. Bisa jadi kan gini, ketika matematika disampaikan di SD ya itu kan masih sangat dasar banget kan. Itu kan maksudnya ketika mereka di SD itu masih apalagi yang namanya laki-laki kan, anak laki-laki itu kan lebih banyak main gitu kan, lebih pengen main, dunia mereka tuh emang lagi main gitu kan. Udah terus akhirnya yang mereka saat itu masih untuk sadar belajarnya pun masih belum setinggi ketika di SMA gitu kan. Ya terus SMP masih. Nah ketika udah di SMA misalnya mereka nih udah sadar, ada sedikit kesadaran untuk belajar nih, tapi mereka tuh yang kayaknya udah ketinggalan jauh gitu. Kayaknya pas karena basic dari SD tadi udah ketinggalan. Jadi pas mereka ngeliat papan tulis sudah kayak itu ngomongin apa gitu kan. Apa sih itu yang kayak makin lama makin gede, sayangnya udah daripada saya nggak ngerti ya udah. Jadi ya merhatiin, cuma ya ada beberapa anak yang sebenarnya anak itu tersebut nggak paham, tapi yang berusaha kayak untuk tetap tahu gitu ya Bu, belajar melalui temannya, terus kadang menghargai gitu kan. Tapi ada anak-anak yang emang ya udah gitu ya biar los aja gitu ya Bu ya. Gitu kan. Pertanyaan selanjutnya,
Apa sih yang Ibu lakuin ketika permasalahan tersebut terjadi, terutama pada anak-anak yang minatnya kurang gitu terhadap pembelajaran matematika ini, Bu? Kalau yang untuk anak-anak yang kurang banget, pertama kalau misalnya di kelas teguran pertama, teguran kedua, adabnya diingetin gitu kan. Cuman ya nggak memaksa mereka juga untuk yang benar-benar harus bisa. Paham gitu ya, Iya, Bu? yang penting setidaknya saat itu bisa mengkondisikan dulu deh anak ini biar nggak mengganggu teman-temannya yang mau belajar Ya. gitu. Jadi teguran dulu sih, teguran pertama, teguran kedua. Terus kalau misalnya emang nggak bisa, mungkin lebih bagusnya mereka tuh dideketin sih secara personal, Langsung diomongin langsung gitu? ngomongnya nggak di kelas sih. Oh, berarti dipanggil ke ruang guru itu salah satu cara biar mereka Jangan, tapi manggilnya tuh bukan di depan anak-anak. Oh, melalui Ya terserah, pokoknya gimana caranya teman-temannya nggak tahu tapi kita punya pendekatan ke mereka gitu. Ya. Misalnya ngomong, mungkin dengan kalau misalnya kita ngomong secara langsung dengan empat mata, mereka mungkin nggak apa-apa nih, mereka misalnya nggak paham, tapi di kelas mereka dengan adanya kita komunikasi langsung dengan mereka, mereka sadar, oh ini nggak boleh nih, kita nggak Ya. boleh. Jadi ada rambu-rambu di situ. ya, tersadarkan Iya. biar untuk mata pembelajaran tersebut Iya. biar dia bisa lebih paham Iya, gitu jadi ya, Bu, kalau ya. misalnya, emang sih kayaknya anak-anak SMA kalau ketika dimarahin di depan Teman-temannya ya pasti punya mereka agak kesel ya, Bu, ya. agak kesel benar Iya, gitu. Jadi benar-benar. mendingan dipanggil secara halus aja, tapi Iya. dia Biar teman-temannya yang lain nggak ada yang tahu ya, Bu, ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu permasalahan apa sih yang dialami oleh sebagian siswa di sekolah, Bu? Permasalahan apa adalah Permasalahan Secara dalam umum. pembelajaran ya secara umum yang dialami oleh siswa, kayak keluhan guru-guru lain juga gitu, Bu. ya keluhannya ya itu sih, kan namanya juga kalau yang perempuan mungkin ada beberapa yang, maksudnya kalau perempuan kan enak diatur kan, kalau Iya, laki-laki Bu. kan memang Susah ya, Bu. susah, dan emang laki-laki itu untuk dewasanya itu nanti gitu loh. Oh, belum untuk saat ini belum Iya, ya, Bu, jadi ya? sampai usia 18 tahun tuh masih yang kayak pengen main-main dulu, pengen Ya. ya udah. Jadi walaupun ada beberapa ya anak laki-laki yang bisa itu, tapi sebagian besar ya emang mereka tuh lebih suka main-main dulu, nggak mau yang Ya. kayak terlalu serius untuk belajar gitu ya, Bu, apalagi di kelas. Ya, itu Mereka kayak- lebih milih momennya, Bu, Iya. ketimbang belajarnya. Iya, kayak gitu. Jadi mereka lebih kayak sebenarnya ke sekolah tuh kayak main ketemu teman Iya. gitu kan. Ya, tapi ada yang enggak siap. Berarti permasalahannya ini cuma karena merekanya yang belum tergerak lah ya, Bu. belum Di kayak dalam gitu. pembelajaran SMA pada saat ini. Ya, jadi mereka yang kayak masih pengen main-main dulu gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Kayak yang tadi kan untuk siswa laki-laki karena dia belum dewasa, habis itu jadi menyebabkan dia masih malas buat belajar, masih milih main-main. Nah, apa sih, Bu, menurut Ibu kayak penyebab dia belum tergerak gitu untuk belajar yang serius gitu? Karena gini kan, jadi kan gini, ketika kuliah sama di SMA tuh beda. Kalau kuliah kan udah tahu nih akhirnya nanti saya kerja, Iya. jadi saya harus benar-benar belajar gitu, karena kalau misalnya nilai saya jatuh, saya susah dapat kerja. Iya. Nah, sedangkan kalau di SMA tuh ya akhir dari SMA adalah untuk kuliah Iya. gitu kan. Nah, jadi apa namanya, mereka tuh kurang termotivasi untuk ke arah sananya gitu, dan kebanyakan mereka tuh baru terbangun itu nanti kelas 12. Berarti untuk kelas 10 dan Kelas 10 tuh, kelas 11 tuh masih belum ya, gitu. Baru. Makanya sering diomongin kan, jangan sampai kalian tuh baru terbangun kelas 12 di saat semuanya tuh kalian sudah benar-benar sangat pengen banget sana, misalnya kalian pengen ke PTN yang bagus, tapi kalian tuh udah sangat-sangat ketinggalan jauh gitu dari mana. Kalian bingung tuh gimana cara mulainya lagi dari awal, gimana apa yang harus dipelajari, kalian tuh bingung gitu sih. Jadi ya mereka tuh suka sadar waktu di akhir ya, Bu, ya? ya mereka tuh jadi mereka tuh kebanyakan ya baru sadarnya tuh di akhir nanti kelas 12. Iya, untuk kelas 10, kelas 11 mereka belum memikirkan itu ya, Bu, ya? karena
tujuan terakhir mereka tuh yang kayak masih belum pasti. Ya belum juga, jadi dia mereka masih bingung untuk kemananya Bu, pas lulus dari SMA kuliahnya masih bingung, belum lagi nanti ada tuntutan dari orang tua. Ya, Itu termasuk permasalahan juga ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, tindakan apa yang menurut Ibu tepat di dalam menangani permasalahan siswa tersebut Bu? Kalau untuk anak-anak yang, jadi ini mungkin permasalahannya ada kan masalah tuh anak yang punya kemauan gitu kan, anak yang sebenarnya sangat-sangat ingin misalnya untuk mata pelajaran matematika pengen banget menguasai gitu, tapi ada yang sudah belajar benar-benar gitu sebulan, ya pokoknya tiap hari misalnya bimbel gitu kan, tiap hari les, tapi ternyata nilainya masih jelek. Jadi bukan hanya untuk matematika, mungkin untuk pelajaran yang eksak yang lainnya kan. Ada yang seperti itu gitu kan. Jadi bukan karena ini, cuman kalau misalnya untuk anak yang punya kemauan kayak gini ya pasti penanganannya terus dibantu sih, dimotivasi sih biar si anak ini dibantu. Mungkin kalau misalnya anak itu misalnya bertanya di luar jam pelajaran ya, itu suka ada tambahan gitu kan, nanya ini, pokoknya yang penting anak ini dijaga nih supaya aku motivasinya tuh nggak tetap ada gitu ya Bu ya, ada walaupun nilainya remeh terus. Pokoknya bersabar aja sih sama yang dengan kemampuan mereka yang sedikit agak lambat gitu. Iya sih Bu, karena emang basicnya juga kan setiap siswanya beda-beda ya Bu ya. Jadi tergantung kitanya gimana cara ngasih mata pelajarannya dan juga kasih motivasinya biar masuk ke merekanya ya Bu ya, dan terjaga stabilitas pembelajarannya. Terus yang kalau yang untuk anak-anak yang emang benar-benar sudah tidak minat sekali, itu yang penting gini, kita menjaga hubungan secara personalnya dengan mereka gitu, supaya ketika pembelajaran di kelas mereka tuh bisa kondusif di kelas juga. Dan menghargai ya. Iya, dan menghargai, dan mereka ya nggak mereka tidak misalnya tidak paham pun nggak masalah gitu. Jadi mereka tidak misalnya benar-benar yang udah ini nggak bisa, tapi setidaknya mereka tuh di kelas kondusif aja, nggak mengganggu. Makanya itu dibutuhkan hubungan personal antara guru dengan siswa. Ya. Terus untuk penanganan untuk siswa-siswa yang bandel itu menurut Ibu gimana Bu? Kalau untuk anak-anak yang ini misalnya kan coba nih kan kadang kan gini, kita kalau misalnya nggak kenal juga pasti nggak mau interaksi ya. Iya, ketika kita nggak kenal juga kita mau nyuruh apa juga pasti nggak enak juga. Iya. Kita kalau misalnya nggak kenal, misalnya Ibu sama Siti nggak kenal gitu kan, pasti ya agak canggung juga ya kan. Kok tiba-tiba nggak kenal kok langsung marah. Nah pasti kan di situ ada rasa makin ya nggak makin nggak dekat gitu. Nah coba kalau misalnya sama anak-anak yang bermasalah kayak gitu, kita kenalan dulu nih gitu, kenalnya gimana terserah, pokoknya mungkin diajak beberapa kali ngobrol, terus yang mendengarkan curhatan mereka nanya masalahnya, jadi bukan hanya pelajaran lebih tepatnya, lebih ke mungkin kan mereka tuh ada masalah-masalah yang sebenarnya menyebabkan mereka seperti itu gitu. Ya, jadi setidaknya saat itu jadi pendengar dulu, ini dia, jadi misalnya dia nggak paham misalnya untuk matematika nggak paham, is okay gitu kan, tapi kita setidaknya saat itu jadi pendengar mereka dulu nih, sebenarnya mereka tuh ada masalah apa gitu. Jadi lebih nanya pendekatan ke secara personalnya mereka, agar mereka juga kondusif di kelas. Iya, dan jadi mereka juga kalau misalnya kita diam misalnya dengan satu kata tolong diam, pasti mereka nanti langsung diam. Ya, berarti harus ada komunikasinya juga yang baik ya Bu ya untuk siswa tersebut. Kalau menurut Ibu sendiri, peran guru BK juga berpengaruh nggak sih Bu untuk guru mata pelajaran dan juga siswa? Iya dong. Bisa dicontohin nggak Bu gimana? Ya kan gini, kan untuk hierarki dalam dunia pendidikan, lingkup sekolah ya. Ketika ada masalah kan pertama kan ya guru kelas dulu kan yang nanganin kan. Ya. Terus kalau guru kelas sudah tidak sanggup, wali kelas nggak sanggup, baru ke guru BK gitu. Penanganan terakhirnya berarti ada di guru BK. Jadi kan karena kan mungkin secara psikologinya mungkin guru BK lebih menguasai daripada guru wali kelas ya. Guru BK berarti lebih tepatnya untuk membantu karakteristiknya pribadi tersebut, membangun karakter siswa tersebut berarti ya.
Berarti peran guru BK ini penting dalam penanganan terakhir ya Bu ya. Sejauh ini udah sih Bu pertanyaannya, itu aja. Siti sama Rachma mau bilang makasih banyak buat Ibu udah ngeluangin waktunya, udah mau diwawancarain pagi-pagi. Repot-repot udahan. Makasih banyak ya Ibu atas waktu Bu Alfi untuk pelaksanaan UAS kami berdua. Semoga sukses UASnya. Amin. Ini mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatani Fadila, biasa dipanggil Mila. Saya di sini ingin melakukan observasi terhadap siswa. Saya sendiri dari jurusan BK Mila. Kalau boleh tahu nama Ade siapa ya? Lady Nama panjangnya? Lady Liam Effendi, Dari jurusan IPA kelas? 10 IPA 5. Oke. Kakak mau nanya nih. Hal yang menyenangkan selama kamu menjalani peran sebagai remaja itu apa sih? Banyak, lebih sering bareng teman-teman kan, main gitu. Belajarnya juga kalau kelompok seru. Lebih senang belajar kelompok ya? Iya. Selain itu ada lagi? Nggak ada, itu aja. Iya. Terus hal yang tidak menyenangkan selama kamu menjalani peran sebagai remaja? Banyak tugas. Terus itu? Apa ya? Itu sih lebih ke situ. Pusing ya banyak Iya. tugas. Oke. Apakah kamu merasa bahagia selama remaja? Bahagia. Kenapa? Karena ya bisa main sama teman-teman, banyak teman baru juga. Lebih senang bahagianya apa nggak bahagianya? Bahagia aja. Oke. Cita-citanya kalau boleh tahu apa sih? Dokter. Oh, dokter. Berarti ntar mau ini ya, mau lanjut kemana nih universitasnya? Insya Allah aku mau umrah. Amin amin, semoga terwujud ya. Kenapa memilih kedokteran? Dari kecil udah pengen sih. Udah cita-cita dari kecil. Bukan kayak tuntutan orang tua atau emang ikut temen enggak? Enggak. Memang cita-cita ya? Iya. Menurut kamu permasalahan yang sering terjadi di sekolah itu apa yang pernah kamu alami misalnya? Kalau di sekolah paling bully, kata-kataan sih, bukan bully yang banget, cuman ya saling kata-kataan aja. Kamu pernah ngalaminnya? Pernah. Sering? Enggak sih. Pernah tapi ya? Iya. Selama SMP atau SMA? SMP SMA. Tapi sering dengar bully itu? Iya. Oke. Menurut kamu perlu nggak sih tindakan bully itu ditindaklanjuti? Kenapa? Ya, Kenapa? itu bisa ganggu mental juga kan. Kayak di sekolah jadi risih, jadi itu harus banget ditindaklanjutin dari sekolah. Oke. Menurut pendapat kamu, bantuan seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah seperti yang tadi itu, bully? Sosialisasi dari guru-gurunya, terus anak-anaknya juga harus berani speak up sama gurunya ke BK gitu kan. Jadi gurunya bisa ngomong ke anak yang ngebully gitu. Kamu sendiri pernah speak up soal bully? Ke guru sih enggak. Pernahnya ke siapa? Maksudnya cerita ke teman aja sih. Kalau misalnya ada teman yang dibully, kamu gimana? Diem aja atau bilang ke siapa atau cerita ke siapa? Kalau temen deket yang aku kenal, Iya. aku bantu buat kayak aku ngomong ke yang ngebulinya gitu. Jangan kayak gitu. Cuman kalau yang aku nggak kenal mungkin aku belum pernah sih, cuma kalau yang nggak kenal mungkin aku bakal cerita ke guru atau teman yang lain. Siapa tahu dia bisa ngebantu. Pernah nggak cerita ke guru misalnya ada teman yang dibully? Enggak, Belum ya? Oke. Kamu lebih sering lihat TikTok apa YouTube? TikTok. Kenapa? Lebih enak aja Menarik ya? Iya, lebih Lebih bervariasi enak ya videonya. soalnya. Kalau YouTube kan durasinya panjang, kalau Iya. TikTok kan bentar ya. Oke. Udah deh itu aja. Makasih ya. Iya, sama-sama.